Bukan suara saya, mic-nya agak rusak. Iya. Walah sing rusak mic. Ya betul para jemaah semuanya, selamat datang di Pulau Dewata Bali. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Tidak kenal. Beli gede toh. Kalau Pak Kiai ya alhamdulillah saya sudah kenal lama. Pak Haji Yono juga sudah saya kenal, ya, sudah saya anggap saudara juga, termasuk Malkis, ya, saudara jauh dari Mojokerto. Dan para jamaah semuanya, kalau ada yang belum kenal, ya saya akan perkenalkan diri dengan ikhlas, tanpa dipungut bayaran apapun. Nah, jamaah semuanya pasti nama saya itu sudah dikasih tahu sama Pak Yono. Belum dikasih tahu? Nah, belum ada yang tahu nama saya? Belum. Nama lengkap apa nama pendeknya saja ya? Nama jelasnya. Ya, nama saya Anak Agung Gederai Pancawibawa. Pancawibawa. Tuhan itu satu, tapi disebut dengan banyak wujud dan banyak nama. Artinya seperti tadi Bapak Ibu jamaah melihat yang namanya prosesi upacara ngaben. Yang Bapak Ibu lihat itu kan sarana dan juga prasarana dari ngaben itu. Tetapi apa fungsi dari ngaben itu? Pada dasarnya adalah mengembalikan unsur-unsur yang tidak kelihatan dalam tubuh ini, unsur kehidup itu ke tempat yang Pak Haji bilang tadi. Nah itulah di sanalah disemayamkan. Setelah dibakar, dibersihkan, disucikan kembali, di sana itulah yang disebut dengan konsep leluhur. Makanya mayat atau jenazah itu badan kasar kita itu dibakar, dikembalikan unsur-unsurnya, di mana badan kasar kita ini terdiri dari 5 unsur. Ya. Ya, dilarung ke laut ya. G, dilarung ke laut. Nah, tapi 12 hari lagi diambil. Nah, baru diprosesi lagi, ditaruh di Sumsel. Ya, kayaknya setiap rumah orang Bali itu ada tempat sucinya. Nah, itulah keluarganya. Karena umat Hindu Bali menganut konsep leluhur. Ya, artinya kita yang sudah meninggal, roh kita disucikan, atman kita dikembalikan kepada Sang Maha Pencipta, dia menyatu dengan Sang Maha Pencipta. Nah, yang memberikan konsep itu adalah orang Jawa dari Kediri yang bernama Empu Kuturan. G. Nah, makanya yang kalau Bapak Ibu melihat sempat ke rumah orang Bali, melihat ada 3 itu ya, itu adalah Bapo Ring Tengen, Ibu Ring Kiwo. Tahu Tengen? Kanan. Kiwo? Nah, Bapo tahu nak Bapo? Bapak. Memi? Mama. Berarti bapak di kanan, ibu di kiri. Nah, itu masih dalam bentuk, karena Betaro itu dalam bentuk masih menggunakan jenis kelamin. Kalau Tuhan itu sudah tidak punya kelamin. Nah, pertanyaannya spiritual sekali. Tuhan tidak sang yang dewasa, apakah itu disebut dewa? Beda. Beda secara sifat. Bagaimana kita mewujudkan Tuhan itu, mempersonifikasikan Tuhan dalam satu bentuk. Itulah disebut dengan dewa. Dev itu artinya sinar suci. Nah, itu sudah pengaruh dari bahasa Sanskerta atau bahasa India. Tetapi di Bali secara utuh itu adalah menggunakan bahasa atau agama dari
Hindu Jawa, sehingga tidak disebutnya dewa tapi disebutnya Batara. Apa beda Batara dengan dewa? Itu beda secara bahasa. Batara itu adalah juga sama, adalah manifestasi dari Tuhan yang diyakini oleh setiap manusia. Kita wujudkan Tuhan itu dengan kemampuan karsa kita, budi kita, pikiran kita. Sehingga agama Hindu Bali dengan agama Hindu India itu sama-sama Hindu, tapi dia tumbuh dalam lingkungan tradisi budaya yang berbeda. Sama-sama Hindu, tetapi cara pemujaannya, cara meyakini Tuhan itu beda. Kalau di Hindia tidak ada yang namanya upacara ngaben. Di Hindia tidak ada yang namanya upacara galungan dan kuningan. Yang di Hindia itu murni berdasarkan pada kitab suci, yaitu Weda dan Purana. Nah, ini baru saya berbicara seperti itu, Bapak Ibu yang di depan saya ini sudah ngantuk-ngantuk. Termasuk Bapak yang pakai kacamata, udah menikmati sekali khayal. Nah itu, jadi kalau pertanyaan Pak Haji Yono, sebenarnya suatu proses bagaimana kita menyembah kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, tapi mengaturkan melalui dewa. Dewa inilah yang menyampaikan. Nah itu modelnya, contohnya gitu. Kayak ada dewa matahari. Nah ini adalah wujud Tuhan dalam memberikan sinar, merupakan energi terbesar. Itu disembahnya apa? Sebagai dewa matahari. Dewa Brahma, dia itu pencipta. Dewa Wisnu, dia itu pemelihara. Dewa Siwa, dia itu adalah pelebur. Menyatulah ketiga dewa inilah yang disebut dengan Om atau Tuhan. Yang menciptakan, wujud Tuhan dalam mencipta disebut Brahma, wujud Tuhan dalam memelihara disebutlah Wisnu, wujud Tuhan dalam pelebur disebutlah Siwa. Itu kalau orang Bali ditanya siapa bataranya orang Bali, itu adalah orang tua sendiri. Bapak dan ibu itu adalah orang dewa atau bataranya kalau yaitu adalah Tuhan yang bisa atau Batara yang bisa kita lihat, karena apa? Orang tua inilah yang melahirkan kita.